diadu dengan anak konglomerat. Jangan persaingan bebas. Persaingan bebas itu menimbulkan ketidakadilan. Orang yang dilahirkan cacat kan tidak sama dengan orang yang dilahirkan secara sempurna. Berarti kita bisa menyatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu tidak sama. Ada Tuhan menciptakan orang yang dilahirkan dari menjadi orang cacat, ada yang dilahirkan dari orang yang sempurna. Sehingga kalau antara anak yang cacat dengan anak yang lahir sempurna diadu, ya jelas menang yang sempurna dong. Tidak adil namanya. Itulah hakikat demokrasi liberal. Itu bisa mengancam nilai-nilai keadilan. Lalu Indonesia mengadopsi yang mana? Sekarang ini Indonesia sudah berubah menjadi negara dengan demokrasi, sistem demokrasinya liberal, baik untuk kehidupan politik maupun ekonomi. Itu begitu. Demokrasinya sudah liberal sekarang. Kalau nggak percaya misalnya, kamu milih mana? Belanja di warung atau belanja di Indomaret? Alfamart misalnya. Saya tanya. Kamu milih belanja di mana? Minimarket. Hah? Iya, minimarket. Minimarket kan? Rasional kan pilihan. Sekarang kita tanya, yang punya Indomaret, yang punya Alfamart, yang minimarket, itu apa orang miskin, Mas? Enggak. Orang kaya yang punya usaha itu. Kemudian diadu, dia harus bersaing bisnis dengan warung-warung yang ada di sebelahnya, Mas. Oh iya, Mas ya. Kan ada toko yang jual, toko-toko itu kan, ya jelas tokonya tutup lah, diadu sama minimarket itu. Betul nggak, Mas? Iya, Mbak. Ya. Bangkrut lah toko-toko itu. Bayangan, jaringan Alfamart, jaringan Indomart, jaringan bisnis waralaba itu sampai masuk ke desa-desa, itu dukungannya luas. Indomart itu ada Salim Group di sana, Indofood. Ada Indofood. Namanya itu Salim Group, Indofood. Kecewa yang pernah dilawan datang. sama warung-warung yang jual Indomie di pasar-pasar, yang toko-toko kecil. Mungkin pesaingnya sekarang dari toko Madura itu kali ya. Toko-toko Madura yang buka 24 jam, mungkin saingannya dari situ ya. Yang katanya kalau kiamat tutupnya setengah hari. Mungkin Indomart, Alfamart mungkin dapat pesaing dari situ kayaknya, toko-toko Madura itu. Di tempat saya ini ada toko Madura, nggak pernah tutup. 24 jam buka. Di gedor aja dibukain pintu jam 1 malam. Mungkin Indomart harus berpikir ada toko-toko Madura itu, yang katanya nggak akan tutup sampai kiamat. Kiamat pun tutupnya cuma setengah hari, Pak. Nanti habis kiamat selesai, buka lagi siangnya, katanya. Bilangnya gitu. Nah, artinya apa? Tidak fair dong, nggak adil dong kalau harus mengadu antara toko-toko yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar di belakangnya bersaing dengan toko-toko kecil-kecil, warung-warung kecil. Ya jelas kalah lah. Jelas kalah lah. Barangnya lebih lengkap, semuanya lebih lengkap. Itu hakikat dari yang namanya demokrasi liberal. Setiap orang dilahirkan sama, equal. Ya enggak sama. Anda ini ya, maaf, bisa kuliah di UAI. Itu berarti bukan berasal dari kalangan keluarga biasa, Mas. Kalangan level menengah ke atas. Kecuali yang dapat beasiswa ya, bagi anak-anak miskin. Ya. Tetapi Anda bisa kuliah di UAI, itu bukan orang sembarangan. Latar belakangnya aja ada datanya gitu. Itu Mas, Mbak. Nah, sekarang anak yang sekolah di SMA Al-Azhar, Mas. Ya. SD Al-Azhar diadu ikut olimpiade, diadu sama anak yang sekolah di SD Impres masuk petan. Ya jelas menang SD Al-Azhar lah. Fasilitasnya lengkap, naudzubillah. Mereka aja kalau liburan aja ke Eropa. Mau diadu
udah pinter, anaknya orang kaya lagi, ini kan susah dilawan. Ya ini gizinya aja nggak ada, lihat susu aja bingung, ya kan? Ini mau gimana? Nah itulah hakikat demokrasi liberal. Pada satu sisi menimbulkan apa? Demokrasi liberal itu menimbulkan ketimpangan sosial, karena orang itu bebas berusaha, bebas berbuat, ya otomatis yang kuat yang akan menguasai. Itu demokrasi liberal. Deliberatif demokrasi, bahasa kita demokrasi kerakyatan, bahasa kita demokrasi di mana setiap orang haknya itu diperhatikan, ada pembatasan terbatas terhadap hak yang dimiliki orang agar tidak terjadi persaingan yang memunculkan penindasan. Itu seperti itu demokrasi deliberatif. Itu adanya di mana? Di Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia sebelum tahun 2002. Jadi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 2002, demokrasi kita adalah demokrasi deliberatif. Setiap orang, hanya orang yang layak yang bisa tampil. Nggak setiap orang itu bebas untuk mengutarakan. Kenapa? Misalnya contohnya begini. Contohnya begini. Demokrasi deliberatif itu seperti apa? Contohnya begini. Satu kampung itu ada bermacam-macam latar belakang yang tinggal di situ ya. Satu RT-mu itu kan macam-macam ya latar belakang. Ada yang psikolog, ada yang lawyer, ada yang tentara, ada yang polisi. Kalau mereka rapat itu misalnya, ini demokrasi deliberatif nih. Kalau mereka rapat ya. Rapat itu ngomongin apa? Maka yang bicara adalah yang paham. Misalnya ngomongin tentang gizi anak. Banyaknya gizi buruk di kampung itu, misalnya. Terus warga rapat tentang penanggulangan gizi buruk. Ya masa yang rapat lawyer? Ya iya, masa yang rapat adalah ahli IT? Ya enggak lah. Mereka rapat tetap, tetapi yang berbicara banyak adalah orang-orang yang paham tentang gizi buruk. Misalnya siapa? Ahli kesehatan. Psikolog mungkin ada bisa tampil. Tapi lawyer kan ya nggak perlu tampil. Maksudnya nggak perlu bicara. Kalau bicara ya kaitannya dengan dunia hukum saja. Gimana hukum memberikan support, bantuan kepada penanggulangan ini. Tapi yang paham tentang gizi buruk kan bukan lawyer. Yang bicara adalah orang yang paham. Bagaimana menanggulangi krisis mentalitas remaja saat ini. Yang bicara psikolog lah. Ada ini bicara. Masa yang bicara ahli IT? Masa yang bicara ahli perkebunan? Apa urusannya? Nggak semua orang bicara. Kalau deliberatif, kalau demokrasi liberal atas nama kebebasan, setiap orang bicara sesukanya. Nah ini yang bahaya. Yang terjadi adalah yang bukan bidangnya kemudian bisa jadi penguasa. Orang yang tidak layak bisa jadi pemimpin. Kalau demokrasi liberal itu yang tidak layak bisa jadi demokrasi. Kenapa? Misalnya contoh dalam pemilu, yang menjadi wakil rakyat kan orang yang mewakili rakyat yang paham tentang dunia itu. Sekarang siapapun bisa jadi wakil rakyat walaupun dia tidak layak. Kenapa? Karena dia punya modal. Loh, ini kan namanya persaingan bebas, liberalisme. Iya, liberalisme. Itulah Indonesiamu sekarang. Sehingga jangan heran kalau kemarin nonton TV ya, Mahfud MD itu ya, yang mencecar anggota dewan yang ya buka-bukaan ini loh, ada kasus seperti ini. Nah itulah yang terjadi. Sampai sini, ini sudah adzan asar. Silakan sampai sini, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Paham? Silakan. Ya, silakan Mbak. Saya bukan mau bertanya sih Pak, saya mau mengutarakan aja pendapat saya mengenai apa yang tadi Bapak singgung terkait anak konglomerat sama anak yang
benar sih Pak, privilege itu kan sangat berharga ya Pak, Ya apalagi iyalah. dunia pendidikan. Hmm. Tapi balik lagi ke setiap anak-anaknya Pak. Menurut saya juga banyak kok anak dari kalangan menengah ke bawah ini yang berprestasi gitu. Karena apa? Karena mereka mempunyai tingkat motivasi yang tinggi di dunia pendidikan. Dan tak jarang juga banyak anak-anak konglomerat yang mereka tuh lena sama kekayaan bapaknya. Jadi mereka nggak punya privilege yang besar sehingga mereka mempunyai motivasi belajar yang rendah. Contohnya tuh seperti kasus ini yang pajak itu Pak, yang si Mario itu. Dia kan termasuk anak orang kaya ya, konglomerat, karena bukan konglomerat, itu maling. ya itulah intinya. Maling itu. Kalau konglomerat kalau konglomerat itu anaknya, misalnya anaknya pengusaha kaya raya, itu konglomerat. Ya, tetapi kan dia termasuk dari kalangan yang menengah atas ya Pak, sehingga privilege-nya juga banyak walaupun memang itu bukan berasal dari harta yang halal ya katanya. Tapi dia salah gunain tuh, buktinya dia ternyata di kampus aja dia IPK-nya tuh bahkan nggak nginjak sampai 1, jadi kan di situ bisa kita lihat ya bahwa memang privilege itu penting, tapi untuk motivasi belajar itu balik lagi nih kepada anak-anaknya sendiri, dia punya motivasi belajar yang tinggi apa enggak gitu. Kalau misalnya privilege-nya udah bagus tapi dia nggak bisa memanfaatkan privilege itu dengan baik ya mungkin bisa aja dia di pendidikan tuh rendah gitu Pak. Itu Pak menurut saya. Bagus, saya setuju. Pendapatmu bagus. Tetapi begini, berapa persen yang sukses? Coba pikirin. Banyak mana sama anaknya orang kaya yang sukses? Kita lihat siapa contoh. Lihat Prabowo. Ya kan? Bapaknya siapa? Ya kan? Siapa lagi? Ini Menteri Pariwisata. Duitnya 10 triliun kemarin diperiksa. Bukan KPK, laporan harta kekayaan pejabat negara. Siapa? Menteri itu siapa namanya? Sandiaga Uno. Duitnya 10 T, Pak. Lihat aja menteri-menteri itu yang jadi pejabat ini. Latar belakang keluarganya siapa? Orang sukses semua, Pak. Yang tadi Anda ucapkan itu betul, tapi jumlahnya sedikit. Nggak banyak. Dibandingkan anaknya orang kaya yang memang dari lahir udah dilahirinnya di rumah sakitnya udah MMC. Dari rumah sakit Pertamina. Susunya aja udah beda. Privilege-nya udah luar biasa. Kalau dikasih luar biasa masih bego juga, nasib lu dah bego dia memang. Tapi dengan privilege seperti ini keberhasilannya tinggi. Mbak perhatikan Mbak ya, yang jadi presiden Indonesia dari Soekarno sampai Jokowi, ada nggak yang dari anaknya orang miskin? Nggak ada. Mau Soeharto nggak, itu masih keluarga Sultan. Jokowi anaknya pengusaha kaya raya di Solo. Megawati, anaknya presiden malah. Soekarno anaknya raja Bali. Ya kan? Itu istri raja Bali ya. SBY itu ada Pak yang berasal dari keluarga. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show. SD-nya aja udah di Al-Azhar. Dengan anak-anak yang sekolahnya asalnya dari SD Impres, Pak. أجمل فرحة في حياة كلنا حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام متباق يا tapi ego juga ada. Tapi kasuistis, Pak. Nggak banyak. Ada. Dan ini berlaku di luar negeri, Pak. Banyak yang nanya, Ustadz, saya punya temen nih, saya punya temen dia pacaran, tapi dia happy aja tuh. Presiden Amerika itu berasal dari kalangan anak besar Amerika.
rasa